Facebook juga sudah ada Facebook Watch ya. Yang kalau kita lihat Facebook ada iklannya. Entah Pokari, entah iklan-iklan Traveloka, Bukalapak. Dan ternyata sekarang upload video di Facebook itu juga bisa dapat duit seperti hanya di YouTube. Namanya Ads Breaker. Nanti bisa belajar dengan teman-teman internet marketing di TDA Blitar ya. Jadi bisa dapat duit dari Facebook. Tapi namanya bukan Facebooker, Ads Breaker. Kan izin toh. Profesinya apa? Facebooker. Cakep. Nah, gitu kan. Izin gini ya. Oh, sama Bang Sapri gundelmu itu ya. Jadi bisa dapat duit juga dari Facebook. Lanjut, next. IG juga sudah ada IGTV ya. Dan durasinya panjang. Ini juga memberikan experience baru di dunia pervideoan di sosmed. Lanjut. WhatsApp, setiap hari saya yakin ada yang ngirim video di grup WhatsApp. Biasanya video-video garing itu dikirim di grup WhatsApp keluarga. Ya. Sing ngirim kadang Pak Li kene, ya, bule, yang kita tertawanya tertawa formalitas. WK tapi ekspresinya awake dhewe ngene. Apa sih iki, gitu kan? Tapi untuk agar silaturahim tetap terjaga, kita di grup WK dengan emoticon guyu-guyu. Yang orang ketawa sampai mengeluarkan air mata. Kemarin di grup keluarga saya juga ada yang salah emoticon. Ada yang meninggal, kemudian dia nulis innalillahi wa inna ilaihi rajiun pakai emoticon sing guyu sampai nangis. Dikirane iku emoticon nangis, dikirane emoticon sedih. Kene sing harusnya sedih, delok iku malah guyu. Iki ya apa sih wong iki? Ya maksudnya baik, berbela sungkawa, tapi gara-gara salah emoticon itu jadi malah blaen ya. Innalillahi tapi emoticonnya ngakak, bayangno ya. Orang kecelakaan terus pengen nolong, haha. Tapi yo nolong, no. Tapi kan yo guyune iki kan koyo ngece wong iki ya kan. Oh, tak sliding dasmu pengen. Lanjut. Nah, kenapa kita harus membuat konten video? Next. Yang pertama potensi viral. Sekarang ini sudah jarang ada foto yang viral. Kenapa? Karena foto sangat bisa diedit dengan mudah. Video juga bisa diedit, tapi masih perlu waktu. Tidak semudah foto. Ya. Jadi sekarang potensi viral itu ada di video. Apa contoh yang kemarin viral? Ya challenge-challenge kayak Kiki Challenge ya, yang mobil jalan lambat terus di sebelahnya joget gitu. Yang nggak punya mobil sampai dibela-belain pesen gokar ya. Pesen gokar terus drivernya kan ngerekam. Alon-alonnya Pak paling 10 meter. Ya memang itu yang viral, apalagi yang kemarin entah apa yang merasukimu itu cukup lama. Dan bank kemarin ada bank dari Probolinggo itu mengadakan gathering di Malang. Mereka butuh di syuting untuk hanya sekedar menirukan entah apa yang merasukimu. Bang loh, wis mumet dengan pekerjaane, pengen refreshing entah apa yang merasukimu. Yombo garuh ya kan, boh setan alas, setan gundul ora roh. Ya, tapi memang potensi viral itu sekarang ada di video. Seperti halnya video-video yang Mbak kalau bahasa Jawanya aku apa? Terus dijawab sama mbaknya aku loh. Kalau bahasa Jawanya kamu, sampean. Kalau bahasanya aku sama kamu, orang mungkin mas ya gitu. Itu juga sekarang viralnya adalah video. Lek dibentukkan foto, gambar bisa viral, tapi ya sekilas saja. Pernah sempat viral tulisan-tulisan lucu bernama Mukidi, pernah tahu? Tapi ya nggak lama. Ya. Tapi memang cepat yang viral dan bertahan agak lama itu adalah video. Lanjut. Shareable. Ketika video itu lucu, ketika video itu bermanfaat bagi kita, maka kita tanpa disuruh pun akan nge-share video itu. Entah di grup kelas, entah di grup
angkatan, entah di grup keluarga, entah di grup RT, RW, kelurahan, itu kita akan dengan senang hati nge-share tanpa disuruh. Yang ketiga, lanjut. Bisa mentransfer emosi dengan efektif. Pernah nonton iklan Thailand? Iklan-iklan dari Thailand itu kan menyentuh. Di sana iklan produk, di sini di-download, dijadiin materi motivasi. Padahal di sana itu iklan asuransi jiwa, iklan asuransi untuk pendidikan, di sini dijadikan materi untuk motivasi. Padahal di sana iklan menyentuh iklannya. Ya, ceritanya itu membuat orang itu iki api iki, ya, langsung kita share. Makanya iklan-iklan Thailand itu yang nge-share itu jumlahnya mesti banyak, bakal yang nonton itu sampai jutaan. Kalau kita perhatikan di Facebook seperti itu. Lanjut. Yang keempat, mendetailkan informasi. Tidak mungkin dalam gambar itu bisa mendetailkan informasi. Kenapa? Karena kan kalau kita bikin desain untuk produk kita, masa iya gambar ini isinya teks wakeh. Bakso kami terbuat dari daging pilihan yang sapinya berasal dari sapinya Pak Jo, ya. Kita beli dan kita sembelih dengan melafalkan basmalah terlebih dahulu, sehingga ini sudah bisa dipastikan halal. Oleh karenanya dengan halalnya ini maka kita layak untuk menjual, kan kepanjangan. Kalau dengan video itu cukup ditunjukkan sapi diambil, bismillah, set, selesai, nggak perlu banyak tulisan, nggak perlu banyak teks. Gambar juga bisa, mendetailkan juga bisa. Akhirnya gambarnya ada beberapa versi. Kalau di Instagram, gambarnya bisa di slide atau digeser. Kalau video durasi 1 menit, itu bisa mendetailkan informasi. Mungkin juga akan ada pertanyaan, loh Mas kalau begitu aku bikin atau aku marketingnya nanti, jualannya nanti pakai teks, pakai foto atau pakai video. Dalam dunia marketing tidak boleh ada pilihan. Yang ada adalah dipakai semuanya. Teks iya, foto iya, video juga iya. Nanti kita nilai mana yang paling efektif dan efisien. Lanjut. Yang kelima, bisa komunikatif. Dulu penyiar berita itu kaku banget. Selamat malam, kembali dalam acara Dunia Dalam Berita. Yang tahu Dunia Dalam Berita angkat tangan? Stowek berarti ya. Dunia Dalam Berita jam berapa, Bu? Jam 9 di stasiun apa? TVRI, ya betul sekali ya. Pasti itu seangkatan dengan Brahma Kumbara ya, Sahur Sepuh, Dono Kasino Endro, dan kalau liburan begini filmnya Bubuhu ya, atau Home Alone. Kalau zaman sekarang kan filmnya teman-teman kan Avenger ya, Joker ya, kayak gitu-gitulah. Kalau zaman dulu nggak ada. Ya Sahur Sepuh itu paling apik ya. Itu Avenger kearifan lokal ya, Sahur Sepuh. Dulu penyiar berita itu kewaku ngono tok. Sekarang penyiar berita itu fleksibel. Ada penyiar berita yang model talk show, ada penyiar berita yang kemudian membacakan berita yang itu dari netizen yang mengirimkan beritanya. Jadi sekarang sudah sifatnya komunikatif. Enggak saklek seperti dulu. Dulu kan seakan-akan berita itu tidak terbantahkan. Sekarang itu berita bisa saling melengkapi, baik dari wartawannya ataupun dari masyarakatnya. Bahkan sekarang berita yang paling cepat itu adalah berita dari masyarakat. Misal, dulu pernah ada kejadian di Pasar Lawang di Malang itu kebakaran. Berita itu pertama kali muncul di mana? Di koran? Tidak, kan nggak mungkin koran langsung jadi print-printane gitu kan. Wah, kebakaran, difoto, dikirim nang kantor langsung jadi koran khusus sak lembar gitu kan, kebakaran saat itu juga, nggak mungkin. Ya, di TV mana? Enggak. Dari masyarakat sekitar. Buka kamera, direkam kebakaran, di-share di grup sekolah atau grup alumni SD. Des, Pasar Lawang kebakaran, sambil lewat naik mobil. Wah, itu di-share-share, nanti wartawan baru datang. Setelah di-share berita itu. Jadi sekarang berita itu cepat itu ya dari grup-grup itu, dari sosmed itu, yang real time, yang saat itu juga. Ya. Lanjut. Nah,
Sekarang kalau sudah tahu pentingnya itu bikin video, cara bikin videonya gimana? Wes gampang. Tolong diangkat HP-nya semuanya, punya HP ya. Wah, punya HP ya. HP-nya bagus-bagus semuanya ya. Ada yang HP-nya merek Mito, ada di sini, Mito. Kok ada yang menertawakan ini, ada yang menganggap remeh Mito ya. Mito itu wah HP paling kuat sedunia ya. Pernah Mito itu mengeluarkan HP itu yang SIM card-nya 3. Ya, kartu GSM, kartu CDMA sama kartu BPJS ya. Jadi wah. Iku lek 3 nomornya itu di miss call bareng. Wah, itu getarannya 2,5 skala Richter ya kan. Wah, itu kalau punya 1, punya 2. Wah, sikilmu ngene. Wah, selangkangan varises gitu ya. Nomor 3 loh ya. HP Mito ada ya, HP-nya Mito enggak ada ya. Ini bukan saya kemudian membeli campaign Mito enggak, tapi memang lucu sih ya HP Mito itu. Kalau mungkin zaman sekarang istilahnya itu unyu ya, gemesin. Oke, langsung aja kita sharing singkat cara bikin video. Mungkin 10 menit lagi waktu saya. Lanjut. Lewat HP aja. HP ini sudah alat paling canggih di dunia. Kita bisa foto, kita bisa video, kita bisa ngerekam audio saja itu dari HP. Sehingga kalau dosen ngajar di kelas, kalau zaman kumbien, ya hanya dilihat mulai lali. Jangankan mulai, metu lawang itu loh, lali. Dosen salam, ya sekian, assalamualaikum, lali. Sekarang loh bisa di mode rekaman audio, ditaruh dekat speaker, beres kita punya rekaman selama setahun, bayangkan. Terus kita, loh bukan untuk ujian, ngapain kita dengerin lagi paling ya males ya kan. Kita jual adik kelas kita. Waduh, kok malah ngajarin ngedol gini sih. Enggak, maksudnya ya kan enak kalau sudah ada audio, kita bisa putar di rumah atau kita posting di podcast. Tapi sudah diedit dulu. Ada penyebutan merek mungkin, atau ada yang menegur mahasiswa yang tidur, itu dipotong-potong. Jadi hanya isi-isinya saja yang bermanfaat. Oh, itu bisa bagus lagi. Bekerja sama juga dengan dosennya sekalian. Pak, Bapak nanti ngajar, mohon izin saya rekam Pak. Untuk apa? Untuk diposting di Spotify. Apa itu? Nanti Bapak tahulah. Nanti kalau ada hasilnya kita bagi 2 ya Pak. Wah, mantap. Direkam sekalian, dimasukkan ruang guru. Loh kita kan kuliah, oke nanti masuk ruang dosen Pak. Oh, mantap lagi ya kan. Kita bisa bekerja sama menebarkan kebermanfaatan. Lanjut. Kenapa lewat HP aja? Caranya yang pertama ambil HP. Banyak YouTuber yang hanya mengandalkan HP. Panji Pragiwaksono, dia baru beli kamera itu kira-kira 2 bulan terakhir. Sebelumnya dia nginterview orang itu hanya pakai HP, pakai kamera depan. Nanti makanya wongnya dempet-dempetan ini. Kayak romantis banget, padahal pada lanange, kan? Ya karena memang HP itu nggak bisa kita jarak 1 meter ini nggak bisa. Bisa tapi jaraknya jauh. Kalau jaraknya jauh apa yang terjadi? Audionya nggak kuat. Masuk audio yang lain. Ono arek trek-trekan, ya kan? Brang. Sebenarnya arek trek-trekannya juga enak. Ya arek melaku tapi bengok-bengok. Brang. Mengganggu. Sehingga harus dekat. Ngobrolnya pelan-pelan. Gimana Pak pendapat Bapak tentang Indonesia hari ini kondisinya seperti apa? Itu dekat. Nyari kafe yang sepi. Nah itu baru bisa ngobrol, baru bisa ngevlog ya. Ambil HP yang pertama. Yang kedua, pasang di tripod atau kameramen. Kalau teman-teman mau bikin konten, usahakan jangan megang sendiri. Lama-lama tremor. Suwe-suwe ya. Ijo lemek 1 menit no ya. Assalamualaikum, saya Wawan sekarang berada di Unisba. Unisba mana suaranya? Ngono penak. Review produk atene ngene, Misalnya tuku es krim Walls ya, aku akan bedah es krim Walls, tangan kiwa ngene, tangan siji. Lek membuka bungkusnya piye? Dicokot. Oke, cokot es krimnya ceblok. Ada. Belum 5 menit guys ya. Oke, kita makan dulu. Nah, seger ya, kecut. Oke, ini ada mengandung vitamin C. Wah, ini rasa apa? Ini rasa kersen guys ya. Kecut. Ini rasa blimbing wuluh. Iki lek 1 menit tok cukup. Suwi-suwi kan ya. HP-mu mbok deket tanganmu kene terus. Kaku paling. Pakai tripod atau pakai kameramen.
kameramen Mas, bayar. Ora usah bayar. Iso adik kanca sing biasa dibully, ya. Sing seneng dikongkon-kongkon iku iso wis. Gantian kok. Engko tak rekam gantian yo. Kayak kalau biasanya kita foto difotokan teman. Ketika motoin teman, hasilnya wapi. Ketika difoto teman, waduh blendes, ndase kepotong ya kan, sairung tok ngene. Ya, nah, makanya dipastikan ada tripod. Ya. Tripod regane murah 150.000. Wong 5 urunan 30.000. Ditaruh tripod, sing kameramennya kalau ngawasi tok, pencet play video. Wis. Tahu kejadian, ayo pencet, just rekaman enek 30 menit tibake foto. Wah, iku wis nesu-nesu iku karo kan paling koncone wis dibelah iku. Jadi dipencet iki sewantai. Jadi dipencet iki kameramen iku gak nyawang kamera tapi nyawang sing ngobrol. Jadi mari dipencet tes ngobrol. Jadi 30 menit itu cuma jadi foto siji. Lah mek dipencet sitok tek ngene wis terus melok-melok guyu. Hahaha lucu. Hahaha. Endi hasilnya? Foto ndasmu ya kan. Wah, dijejeki disemek ya. Tapi kameramen sing dhek ngerti di foto, di video. Jadi kameramen itu tugasnya setelah dipencet dia ngelihat layar. Ora terus nyawangi wonge. Kayak mas-masnya ini dari tadi ini kan masnya lihat layar. Ora kok nyawang aku ora, ya lihat layar. Dan kameramen yang bertugas itu dilarang ikut merasakan jalurnya acara. Misal penonton, misalkan ini training ISQ, penonton nangis, kameramen melok nangis, gak oleh. Kameramen melok misalkan, pejamkan mata, kameramen melok merem. Pembicaranya wis nang mburi mulai, kameramen gak roh. Gak boleh, kameramen itu gak boleh ikut terbawa suasana acara. Ketika penontonnya nangis, kameramen ngerekam, begitu. Orang oleh terus kameramen nikahan, ya kepada seluruh hadirin silakan bersalaman dengan kedua mempelai. Kameramennya melok salaman, terus mangan, ya, terus belain ajur gini ya. Nah makanya namanya kameramen ada tripod ditaruh aja wis ini beres, ya. Karena beberapa HP itu kamera depan sekarang itu lebih baik, lebih cerah dari kamera belakang. Kamera depan itu sudah ada fitur mempercantik beauty, bahkan ada yang levelnya itu sampai 100 pitu ya. Sampai sak mene loh ya. Jadi HP ini sak mene iki iso ditarik sampai sak mene. Rai iki dadi putih roto ya. Irung gak enek, idep gak enek, seroto ya, walus. Sampai mak iki pangkling iki fotone sapa demit ya. Sampai putih walus. Hati bapak-bapak di sini yang pengen istrinya cantik wis ora usah digawa nang salon. Tukono HP sing rodok larang rego 3,5 juta. Wis ayu-ayu bojone sampean. Bojo ayu lho adoh-adoh dipamerno nang ndi? Sosmed kan? Daripada nang salon difoto, alah mending langsung HP-ne ae sing enek mode cantik, mode beauty langsung foto ayu posting sosmed wis gak ngisin-ngisini ya. Selesai. Mas sampean kalau pengen bojo ayu kok gak ragat ya, kita kan hemat untuk hasil yang semaksimal mungkin ya. Lanjut. Rekam objek, mari dikene tripod aja lali direkam. Record sing tombole abang, aja difoto. Ya, pemane digambar, waduh kesuwen. Objeknya itu bisa orang, bisa produk. Lek wong misalnya ngevlog, dia bercerita tentang kemarin aku jalan-jalan di Blitar di Candi Penataran, ya benar ya. Dan juga ke makam Bung Karno. Wah, aku jalan-jalan di sana asik menyenangkan. Nah sambil ngomong itu nanti di editingnya di insert gambar-gambar ketika di makam Bung Karno, ketika di Candi begitu. Setelah itu lanjut edit, mari direkam yuk diedit. Bagi yang memang punya mental yang kuat, ikut direkam, langsung diposting. Enek salah-salah, tambah sip, tambah lucu. Semakin natural enek salah-salah, ngomong ono sing belibet, ono panci ceblok, ya kan? Morong ngomong gelontang, kan? Kucing lewat, dinosaurus lewat, nah ikut tambah api.
Lek diedit itu kan kita pasti akan memunculkan hanya sisi bagusnya saja kan. Tapi lek menungso kan mesti enak sisi khilafe kan. Nah itu nggak apa-apa dimunculkan sekalian. Tambah wapi. Pernah lihat TikTok yang anaknya lip sync di depan kamera terus ono lawang ambruk. Ada dah. Dan dia postingnya itu ya sak lawangnya ambruk itu. Malah lucu. Dikasih judul enak-enak sedang TikTokan dia kejatuhan pintu. Dia malah lucu. Jadi teman-teman kalau memang pengen lucu sekalian, ojo lawang, omah ya. Ambruk. Enak-enak sedang TikTok, anak ini kena azab. Omah. Lanjut. Yang ketiga posting. Setelah diedit jangan lupa diposting karena karya kita harus bermuara di sosial media, Instagram, Facebook, YouTube. Ojo isin. Jangan takut dibully, jangan takut dinyinyir. Caranya gampang. Tanamkan dalam hati. Jangan khawatir dinyinyir. Jangan khawatir dinyinyir, tapi bermentalah nanti pasti dinyinyir. Sehingga pas ono sing nyinyir, iku sudah kuduga. Enteng. Kan biasanya khawatir tuh, aduh kok aku posting dinilai elek, kurang ini. Alah, pasti engkau dinilai elek. Jadi pas ada sing komen, Kak ini postingnya kurang begini dibalas saja. Iya terima kasih masukannya. Aku juga mikirnya begitu. Wah, selesai. Enggak malah pembelaan. Kak ini kayaknya postingnya kurang begini. Kamu ini enggak ikut nyuting, bisanya nyinyir aja. Ayo ketemuan, bacoan. Ya enggak usah ngono. Memang netizen di luar sana itu tugasnya adalah nyinyir. Perkara iso gak iso gawe, tugasnya adalah nyinyir. Dan itu enggak usah membuat kita koyo aduh netizen ini kok nyinyir tok saya gak iso gawe nyinyir aja. Ya memang netizen itu gak iso gawe. Isone nyinyir. Coba bayangno kabeh wong iso gawe gak enek sing nyinyir. Bingung kan? Kok gak ono sing komen ya? Ya kabeh gawe dhewe kok. Nah, gak masalah ada yang nyinyir. Lanjut. Yang harus diperhatikan ya. Ini harus diperhatikan ketika kita ngevlog atau bikin konten video. Yang pertama, sediakan skrip. Enggak harus juga skrip yang lengkap, garis besarnya saja. Ojo sampai syuting, kameramen sudah ngomong, kamera roll action. Hai guys, assalamualaikum. Ngomong apa ya? Cut. Wah, aku gak siap nih. Tapi ping 10 ngomong ngono terus. Gak siap. Padahal janjiannya syuting wis 2 minggu. Terus 2 minggu iki kon iki nyapo ae sih. Kok gak siap ae. Ya. Jadi siapkan skrip. Ya begini aja, pakai PowerPoint gini boleh. Terus di print begitu ditaruh di meja, enggak kelihatan. Ya. Lanjut. Next. Eye contact ke kamera, bukan ke layar. Orang yang selfie-nya sudah expert itu dia ngelihatnya ke kamera. Jadi tatapan matanya itu langsung menatap ke audiens. Tapi lek DE masih newbie, selfier anyaran, sing disawang iku layare. Jadi pas wong delok sosmete, arek iki motone nyandi sih. Mungkin bahasa kasarnya kero arek iki gitu. Bahasa kasarnya begitu. Nah, tapi yang harus kita lakukan itu yang lihat ke lensa. Coba buka kamera depan, silakan selfie ketika melihat kamera dan selfie ketika melihat layar. Hasil jadinya mata kita itu akan lebih berbicara ketika kita melihat ke kamera. Jadi kayak gini loh, ini aku melihat kamera ya, kalau aku selfie itu seperti halnya aku langsung, mata itu langsung ke audiens. Tapi aku melihat layar, itu kayak gini lah aku. Jadi tidak melihat audiens. Kayak ndelok duit ceblok 1.000 kayak. Beda. Kalau yang landscape, kameranya biasanya sebelah kanan, aku itu akan melihat begini. Tapi kalau lihat layar itu akhirnya aku akan melihat begini. Sehingga teman-teman kalau pernah selfie bareng atau wifi bareng dengan teman-temannya, kadang motornya nyawa nggak podo. Kalau jeli loh ya. Ono sing langsung fokus nang penonton, ono sing motone mbuh nyandi.
Ono sing motornya jeblok barang. Motoku. Ya. Lanjut. Pastikan memori tersedia. Ngerekam lagi 2 menit full. Halah. Seguaan HP-mu ya. Memorinya dicek dulu tersedia berapa, 3 giga, 2 giga, 1 giga. Atau jangan-jangan sudah tanda merah, sudah diingatkan sama HP-nya. Ya. Penyimpanan sudah hampir penuh. Aplikasi mana yang dihilangkan? TikTok ya atau apa? Di sini ada yang punya TikTok? Ada? Ayo kita bully bareng-bareng. Padahal di App Store itu TikTok di tahun 2018 itu downloadernya tertinggi, luar biasa TikTok. Lanjut. 4, settingannya Full HD. Full HD itu kalau diedit di komputer itu tidak pecah. Merek apapun, cara nyetingnya tahu? Pokoknya buka aja video. Nah nanti cari yang settingan, bagian setting, setelan lah ya. Lek basa Jawa setelan. Lek basa Blitar setting no tonggomu. Ya, gak iso takono koncomu. Nah, iso. Nah di setelan ini ada yang 4K, ada yang HD, ada yang Full HD. 720p, mungkin teman-teman pernah ya, ada tulisan 720p itu HD. Kalau Full HD itu 1080, itu Full HD. Di atas itu 4K. Jadi nyutingnya itu jaraknya 100 meter, 4K, itu di zoom sampai irungnya, itu saya ketok. Itu 4K. Makanya teman-teman buka YouTube National Geographic 4K. Gambar serigala, motone di syuting kok ya kameramennya nyedek ngene. Motomu serigala, motomu macan, singo, ya mati wonge. Itu karena lensanya bagus, jauh dan kualitas kameranya sudah 4K. Bahkan sudah ada yang 6K. Iku nyuting NASA neng bulan ini ketok ya susu. Adik Chang'e neng bulan ini di syuting ketok. Saya ngerti adik Chang'e tuwek ya misalnya. Tahu ya? Itu kekasihnya Pangeran Tianpeng. Cupat Kai. Setting Full HD. Lanjut. Jangan malu-malu. Dek kamera ini gak oleh isin-isin. Misal gini. Aduh, gini. Rainnya ditutupi. Tapi lek pancen isin tenan gampang diblur. Terus suaranya dicemprengno. Saya sudah menekuni bisnis ini 5 tahun terakhir ya. Alhamdulillah cilok tikus saya lancar. Dodolan cilok tikus muni alhamdulillah ya. Sikat tenai langsung. Jangan malu-malu. Yang keenam, lanjut. Lupakan zoom. Kalau pakai HP dan HP-mu harga-harga 1 sampai 2 juta atau 2 jutaan, jangan zoom. Misalkan penonton yang mau di syuting di belakang terus zoom ini, jangan. Itu bakal pecah lek diedit. Pakailah zoom manual. Gimana zoom manual? Tapi ojo melayu, pelan-pelan zoom manual. Dada-dada mas. Nah. Karena kalau di zoom pakai screen, layar ini, touch screen, itu rasanya itu mak zut, ngerti? Sing nyawang ki mumet. Berarti Anda sudah menzolimi orang yang nonton. Kan mbok zoom ini kan gak iso toh, semut seperti kamera begini kan, bisa diputer begini. Atau kemudian ada panelnya, bisa ngezoom alus, seret. Zoom itu kasar kayak zoomnya katakan putus gitu loh. Dang-dang, terus jadi hitam putih loh. Iya lek mek ping pisan ngono gak apa-apa, bolak-balik ngono sing nyawangi sisi waduh mumet iki. Nah gitu. Jadi lupakan zoom, pakailah zoom manual. Oke? Selanjutnya bicara loss. Gak rewel. Sampaikan aja semuanya.
bikin skrip tadi itu agar kita punya panduan mau ngomong apa. Nah setelah ngomong itu gak usah kaku, selesai. Tentukan mau bahasa Jawa, bahasa Indonesia, campuran sembarang, los. Sekarang tugas-tugas kuliah itu kebanyakan juga sudah mulai main video. Dosen itu melihat kekompakan sebuah kelompok untuk mengerjakan tugas, itu sudah pakai video. Teman-teman harus segera membuat portofolio pribadi. Video pribadi itu untuk apa? Bukan untuk hanya sekedar eksis dan narsis. Tapi bisa jadi nanti zamannya teman-teman kerja, nyari kerja, ngelamar kerja, dulu kurikulum vitae zamanku diketik pakai mesin ketik ataupun di print diketik pakai komputer. Sekarang kurikulum vitae sudah bagus didesain di Photoshop, betul? Desain pakai Corel atau pakai Adobe Illustrator, AI. Ke depan tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan besar ingin mengetahui profil kita itu dengan mencantumkan channel YouTube. Perusahaan juga tidak mau menerima email, kan biasanya kan ada di kurikulum vitae email, benar kan? Tidak juga mau menerima email yang kemudian nama emailnya adalah anicelalubersamamu@gmail.com. Perusahaan Bonafit, ya, mosok karyawane Ani Celalu Bersamamu. Kan juga yang nama asli ditambahin biasanya tahun lahir, misalkan namanya Budi Pamungkas 92, biasanya begitu, standar aja. Kalau itu untuk Facebook, untuk sekedar senang-senang, hanya untuk sekedar hiburan nggak apa-apa. Tapi kalau untuk ngelamar kerja, ke depan bisa jadi introduction-nya, perkenalan kita itu butuh direkam dan dicantumkan di channel YouTube kita. Sehingga ketika HRD pengen mengetahui cara ngomong kita, itu nggak harus bertemu. Bisa dengan pakai video itu. Perkenalkan, nama saya Wawan, saya lahir di Kediri. Saya lahir di Kediri tahun sekian, ya tidak perlu saya sebutkan tahunnya karena kelihatan tua. Intinya saya dulu pernah lihat Doraemon di pagi hari, Dragon Ball jam 8:30, dan saya nonton Naruto tidak begitu suka karena saya masih ngefans dengan Son Goku. Kayak begitu. Jadi perkenalan itu nanti akan dinilai juga dari ngomong di depan kamera. Banyak orang yang ngomong lancar di publik, di umum, tapi ngomong di depan kamera juga gagap. Ya. Banyak orang yang bisa ngomong berjam-jam, tapi ngomong 1 menit di depan kamera, bingungnya karu-karuan. Nah ini harus segera dilatihkan. Dan anak zaman sekarang seneng banget kalau ngomong di depan kamera. Gaming siapa? YouTuber gaming siapa? Mungkin teman-teman pernah dulu Arab, ya kan? Arab itu sak meso-mesoe, itu nggak usah dicontoh. Tapi teman-teman bagaimana mencontoh yang sisi positifnya saja. Ya. Tapi itu ngomong di depan kamera sambil nge-game, direkam, menghasilkan uang jutaan bahkan ratusan juta dari dia nge-game direkam itu. Ya. Makanya anak-anak muda bantahlah bahwasanya kesan masyarakat neng omah tok, Facebookan, sosmedan ngasil no opo. Kita bisa membuktikan bahwasanya hanya dengan di rumah saja pun kita bisa menghasilkan. Bahkan penghasilan dari sosmed itu bisa melebihi UMR. Hanya dari sosmed, bikin video di rumah, masak di syuting. Kan ada toh YouTuber channel yang dari Ngawi sing senengane ngerjain wong tuane iku. Itu sopo sih? Dia bikin tato apa namanya? Tato yang bukan permanen itu, tato stiker, tapi juga bukan sih gambarnya Mickey Mouse, Donald, itu ya enggak. Terus koyo asli lah, tapi itu sebenarnya temporer gitu kan. Pak E mulai kerja, omahe iki sik uduk mester, lemah, makadam. Anak polisi dulu barang. Pak E mulai toh. Pertama ibu mulai, mak mulai. Celokane iki ya Pak Mak ngono. Pak Mak ngono, mak mulai. Pak iki dadi opo? Konangan pakmu. Dibeleh ngono. Tenan Pak mulai tenan. Pak mulai. Apa kuwi? HP-ne ditekek dhuwur lemari. Dadi HP-ne iki koyo CCTV. Ditekek dhuwur. Apa kuwi? Nah, adike iki yo nganu pisan, bekerja sama dengan masing. Apa kuwi? Biasa cah nom. Hebat ya, pengen dadi jagoan ya. Dieng ngono, wah paen muring-muring ya direkam.
Tapi itu memberikan warna tersendiri ya. Dulu keluarga itu ada marah-marah, itu kan aib, takut disebarkan. Nah ini malah digawe konten. Anak durhaka. Tapi ya oleh duit, ngono lho. Iku ibarat kayak guyonan zaman dulu. Pak Haji, anaknya main judi. Astagfirullah. Tapi menang. Alhamdulillah. Ki haji geblek ini ya. Nah, teman-teman berkreasilah, bikin konten dari rumah. Karena anak zaman sekarang itu lek kon kerja abot iki males, tapi ya butuh duit. Kalian ini kan makhluk bahan kan, ya kan? Sing penggaweane nyender nang kamar, paket teko, panganan teko, sajen teko, ya kan? Ada iki mes padha karo gendruwo, ngerti ora? Kabeh iso teko dhewe. Pesen Gojek, GoFood, Grab, itu teko dhewe ngono. Ya. Nah, makanya teman-teman jangan mau hanya sekedar diperalat YouTube hanya sebagai penonton. Jangan mau hanya di Facebook, Instagram hanya posting untuk kebutuhan ego kita sendiri, tapi kita posting suatu hal yang bermanfaat walaupun kemasannya unfaedah gak apa-apa. Bermanfaat postingan kita tapi kemasannya ya sing ngenomi anak muda gitu. Ya. Kita berharap itu bisa viral dan terlebih lagi kita berharap postingan kita bisa produktif, terutama untuk yang punya bisnis produknya. Jadi kalau review makanan ya nanti didekatkan makanannya, review fashion ya nanti di zoom potongan-potongannya, jahitannya bagus, itu juga bisa. Jadi saya sampaikan tadi itu bisa untuk personal, bisa untuk review produk, fashion ataupun kuliner. Ataupun produk yang lain seperti properti tadi juga bisa. HP masuk-masuk rumah. Kalau mau review properti syaratnya adalah jangan salah masuk rumah. Ya. Ya ini rumah ini mau saya bedah, omahe tonggo, sepurane Ibu kleru kono omahe ya. Akan malah repot nanti. Ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Next. Udah terakhir ya. Konten yang baik adalah konten yang jadi. Sing dadi. Jadi konten sing apik itu adalah konten sing dadi. Konten yang amazing adalah konten yang viral. Itu konten yang amazing. Wow. Viral itu ada tingkat-tingkatannya juga. Ada yang viral tingkat RT. Ada yang viral tingkat kampus. Jadi jangan percaya bahwasanya viral itu mesti apik, enggak. Viral itu kalau yang jualan, misalkan jualan produk bayi. Viral itu di kalangan ibu-ibu. Misalkan ada yang produknya popok, viral di kalangan orang tua, ibu-ibu muda. Viral itu sesuai dengan segmennya. Jangan berharap viral itu di semua usia, luar negeri. Padahal kalau kita jualan kita pasti punya segmen tersendiri. Dan yang terakhir, konten yang excellent adalah konten yang menghasilkan. Video yang excellent itu adalah video yang akhirnya membuat dagangan kita laku, membuat produk kita dibeli banyak orang, orang akhirnya percaya dengan produk kita, dan customer akhirnya menjadi customer yang loyal, beli lagi, dan berlangganan. Itu adalah konten yang excellent. Jadi jangan hanya sekedar bikin video tanpa konsep, sak kenee, sak isone, ikut-ikutan tren, yang akhirnya tidak berefek apa-apa ke masyarakat, juga tidak berefek apa-apa ke kita, cuma kesel tok. Sing konten-konten kesel-kesel, sing nge-like gak enek, sing nge-like mek loro. Iku pun HP-ne adike awake dhewe karo HP-ne ibuke dhewe ya. Iman. Oke, insyaallah itu cukup apa yang bisa saya sampaikan. Saya tidak berharap ada pertanyaan. Dan insya Allah tidak ada wajah-wajah yang bertanya di sini. Oh, jelas semuanya ya. Saya menyampaikan jelas begini itu jarang. Saya pernah ngisi acara 1,5 jam di Tulungagung. Kemudian ada yang bertanya, Mas, intinya tadi apa? Aku mumet tahu intinya tadi apa. Kebiasaan guyon ini terus kene ngomong serius itu malah wong gak percaya. Biasa guyon ngomong serius, wong itu kayak sehat arek iki ngono. Oh cah iki lara iki ngono. Jadi malah kalau kita itu biasa guyon itu malah dianggap sehat. Biasa koplak ya, biasa gak jelas itu dianggap sehat. Kene serius
Sampean gak apa-apa Mas. Gak apa-apa. Gak mari kedaduk, gak mari ini serempet sepur. Sekalian aja. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon diikhlaskan. Kalau ada kelebihan harap dikembalikan. Waspadai barang bawaan Anda, semoga selamat sampai tujuan, jangan sampai kecopetan. Terima kasih, hujan basah, hujan badai, yuk sudah, yuk bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.